tentang teknologi informasi dan sistem informasi. Jadi teknologi informasi yaitu hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima hingga pengiriman informasi lebih cepat. Jenis dan tipe bisnis di bidang teknologi informasi yaitu e-commerce, suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik menggunakan internet sebagai media utama. Yang kedua, konsultan IT, yaitu menangani konsultasi di bidang IT meliputi sarana bisnis, menyelesaikan masalah maupun memperbaiki struktur dan efisiensi dalam sistem IT. Yang ketiga, software house, sekelompok orang atau perusahaan kecil yang bergerak di bidang jasa pembuatan dan perbaikan perangkat lunak. Nah, ada dampak teknologi informasi, yaitu menyediakan akses informasi instan jarak jauh, menciptakan organisasi yang lebih ramping dan efisien, memungkinkan kolaborasi yang lebih baik, lalu memungkinkan pertukaran secara global, dan memperbaiki proses manajemen, memberikan fleksibilitas untuk konsumisasi, lalu menyediakan peluang bisnis baru, memperbaiki kondisi dunia dan kehidupan manusia pada umumnya. Nah, fondasi utama pada teknologi informasi yaitu internet dan sumber komunikasi lain seperti internet dan komunikasi satelit. Terus yang kedua, jaringan arsitektur sistem seperti wifi dan jaringan nirkabel. Risiko dan ancaman teknologi informasi ya ada peretas, pencurian identitas, lalu pencurian kekayaan intelektual, virus komputer, worm, dan Trojan horse spam. Langkah-langkah perlindungan teknologi informasi ini adalah yang pertama mencegah akses tidak berizin, kedua mencegah pencurian identitas, yang ketiga mencegah serangan virus melalui perangkat lunak antivirus, yang keempat melindungi komunikasi elektronik melalui perangkat lunak enkripsi, yang keenam menghindari spam dan spyware. Nah, yang selanjutnya ini sistem informasi, yaitu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang-orang yang menggunakannya untuk mendukung operasi serta manajemen. Nah, di sini itu ada jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem informasi untuk pekerja berpengetahuan. Yang kedua, sistem informasi bagi manajer, seperti sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, begitu. Lalu, fungsi sistem teknologi informasi pada organisasi. Itu dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu antaranya sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi sumber daya manusia, dan yang terakhir sistem informasi manajemen. Jadi segitu saja materi yang aku jelasin. Lanjut dengan mini case. PT Sentra Karya adalah sebuah perusahaan distribusi yang mengalami peningkatan pesat dalam jumlah pesanan. Namun, proses pencatatan pesanan, manajemen stok, dan pengiriman yang masih dilakukan secara manual membuat perusahaan kesulitan menjaga efisiensi dan akurasi data. Akibatnya, sering terjadi kesalahan, pengiriman stok yang tidak sesuai, dan keterlambatan pesanan, yang pada akhirnya mengurangi kepuasan pelanggan. Pimpinan PT Sentra Karya ingin menerapkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengatasi tantangan ini. Mereka memiliki pertimbangan atas dua solusi. Yang pertama yaitu menerapkan sistem Enterprise Resource Planning, lalu yang kedua itu ada menerapkan sistem Customer Relationship Management, yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ERP yang merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang merupakan sebuah perangkat lunak yang akan membantu perusahaan untuk mengelola dan merancang proses bisnis. Kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari ERP ini. Untuk kelebihannya sendiri, yaitu 1. Integritas real time. Pada bagian ini, ERP akan membantu perusahaan untuk membagi data sesuai dengan departemen masing-masing, sehingga kinerja karyawan akan lebih lancar. Untuk yang kedua, yaitu manajemen stok. Pada bagian ini, ERP akan membantu perusahaan untuk selalu mengecek stok secara efisien dan efektif. Selain itu, mengetahui persediaan yang ada di perusahaan kurang atau lebih. Dan yang ketiga yaitu pelacakan pesanan. ERP ini akan membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelacakan kualitas produk yang akan dijual kepada konsumen, apakah layak atau tidak. Selain itu, juga dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi di produksi dengan cepat. Selanjutnya yaitu kekurangan dari ERP ini, yaitu 1. Biaya yang cukup tinggi. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perangkat lunak membutuhkan biaya yang cukup tinggi, apalagi untuk perusahaan yang kecil dan menengah. Yang kedua, yaitu waktu implementasi yang cukup lama. Bagi perusahaan yang baru saja mengenal perangkat lunak akan sulit untuk memahami dan menjalankan perangkat ini, hingga
perusahaan harus menentukan waktu agar para karyawan lebih lihai atau lebih cepat memahami perangkat lunak ini. Jika tidak, perusahaan akan mengalami resiko kerugian. Selanjutnya, CRM bisa menjadi pertimbangan bagi PT Sentral Karya untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan pesanan, data pelanggan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. CRM memungkinkan untuk pencatatan pesanan secara otomatis dan digital, sehingga mengurangi resiko kesalahan manusia. Data pesanan yang tersimpan rapi bisa memudahkan staf untuk memeriksa status pesanan dan memberikan pembaruan kepada pelanggan secara cepat. Selain itu, CRM menyimpan informasi lengkap tentang pelanggan, seperti riwayat pembelian, preferensi produk, dan kontak mereka. Data ini membantu perusahaan memberikan layanan dengan lebih cepat, akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan tidak hanya itu, CRM juga mampu untuk mengenal pola pembelian pelanggan dan mengidentifikasi dari tren pasar sehingga dapat merancang strategi pemasaran dengan lebih tepat sasaran untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas pelanggan. Namun, CRM memiliki beberapa keterbatasan. Sistem ini tidak dirancang untuk mengelola stok barang, sehingga perusahaan masih perlu menggunakan sistem tambahan atau mencatat stok secara manual untuk memastikan persediaan sesuai dengan pesanan. Selain itu, CRM tidak menyediakan informasi stok atau proses pengiriman secara real-time yang dapat menyebabkan kesalahan seperti tidak sesuainya pesanan dengan stok yang tersedia atau keterlambatan dalam pengiriman. Lebih jauh lagi, CRM tidak memiliki fitur untuk mengelola rantai pasokan seperti perancangan dan pengelolaan aliran barang dari pemasok ke pelanggan. Hal ini bisa menjadi hambatan untuk memastikan ketersediaan barang dan efisiensi logistik. Selanjutnya ada perbandingan kedua sistem yaitu ERP dan CRM. Yang pertama dari segi efisiensi, ERP mengintegrasikan semua proses bisnis seperti stok, pesanan, dan pengiriman. Contohnya saat pesanan otomatis dibuat, maka akan mempengaruhi stok di gudang, lalu akan menghindari keterlambatan. Lalu ada CRM, yaitu lebih efisien dalam manajemen pelanggan, tetapi stoknya masih manual. Contohnya saat promosi kepada pelanggan personal, tetapi pengirimannya bisa saja terlambat. Yang kedua adalah dari segi akurasi data. ERP datanya sudah terpusat, jadi dapat mengurangi kesalahan. Contohnya saat oversharing dicegah, itu karena pembaruan stoknya yang ada otomatis. Lalu CRM datanya yang sudah akurat, tetapi bisa saja masih ada risiko kesalahan. Contohnya seperti pesanan yang sudah tepat, tetapi stoknya bisa saja tidak sinkron atau sudah habis. Yang ketiga atau yang terakhir adalah dari segi kepuasan pelanggan. ERP pengirimannya sangat cepat dan tepat waktu, layanannya optimal. Contohnya pelanggan dapat melacak pesanannya. Kemudian CRM layanannya itu meningkat, tapi tetap beresiko terlambat. Contohnya yaitu adanya ucapan ulang tahun, tapi pesanannya tidak sesuai atau terlambat.